Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersemangat dan terus bersukacita dan rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan, namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Saat ini kami berkumpul untuk merenungkan firman-Mu tentang ketaatan yang berbuah keberhasilan. Tolonglah kami agar kami dapat memahami bahwa setiap langkah ketaatan kepada Engkau adalah suatu fondasi bagi berkat dan kesuksesan sejati. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan berjudul Saat Ketaatan Membuahkan Keberhasilan ini mengajak kita untuk merenungkan kisah hidup Raja Hizkia, seorang pemimpin yang keberhasilannya tidak datang dari kekuatan atau dari strategi kepandaiannya sendiri, melainkan karena ketaatannya yang sangat teguh kepada perintah-perintah Tuhan. Melalui perjalanan hidup Raja Hizkia, kita akan melihat bagaimana ia dengan berani melangkah berbeda daripada raja-raja sebelumnya. Hizkia menghancurkan berhala dan kembali memimpin umat Israel untuk datang menyembah Tuhan yang sejati. Ketaatannya ini bukan sekedar tindakan ritual biasa, melainkan suatu cerminan hatinya yang penuh penyerahan diri, dan karena itulah Tuhan menganugerahkan kepada Raja Hizkia suatu keberhasilan yang sangat luar biasa. Kiranya renungan ini bisa menginspirasi kita semua untuk mau meneladani ketaatan Raja Hizkia, dan kita akan mengalami sendiri bagaimana hidup yang taat kepada Tuhan itu akan selalu berbuah kebaikan, berbuah keberhasilan yang sesungguhnya. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 7. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Saudaraku, ayat ini menceritakan tentang Hizkia, raja kerajaan Yehuda yang dengan setia mengikuti perintah-perintah Tuhan. Akibat dari ketaatan Hizkia ini, Tuhan menyertainya dalam segala pertempuran yang dilakukan Raja Hizkia, dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Hizkia berani memberontak terhadap kekuasaan Asyur, kerajaan yang sangat besar. Sebuah tindakan yang membutuhkan keberanian yang luar biasa. Beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan yang kita baca ini. Yang pertama, kehadiran Tuhan membawa kemenangan. Ketika Tuhan menyertai kita, maka semuanya menjadi tidak ada yang mustahil. Hizkia meskipun menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, tetapi Hizkia tetap keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan menyertai Raja Hizkia. Ini mengajarkan kita bahwa kekuatan kita yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Yang kedua,
keberanian untuk berdiri tegas. Hizkia tidak takut untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Ia memilih untuk setia kepada Tuhan daripada tunduk pada kekuasaan duniawi. Demikian juga dengan kita di zaman sekarang ini. Kita juga dipanggil untuk memiliki suatu keberanian yang sama, untuk tetap berdiri teguh pada kebenaran Tuhan meskipun menghadapi tantangan yang tidak mudah dari orang-orang dunia. Yang tiga, konsekuensi dari ketaatan. Ketaatan Hizkia kepada Tuhan membawa berkat yang melimpah. Ia tidak hanya memperoleh kemenangan secara militer, tetapi juga mengalami suatu perlindungan dan juga pemeliharaan dari Tuhan terjadi dalam hidup Raja Hizkia. Yang keempat, Tuhan selalu setia. Janji Tuhan untuk menyertai umatnya adalah janji yang pasti. Kita dapat mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, baik dalam suka maupun dalam duka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat menerapkan hidup taat di zaman sekarang ini? Yang pertama, mencari kehadiran Tuhan. Kita perlu meluangkan waktu untuk berdoa, membaca dan merenungkan Alkitab, dan menjalin hubungan yang dekat dengan Allah Bapa kita. Dengan demikian, kita akan dapat merasakan suatu kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Yang kedua, memiliki keberanian. Kita perlu berani mengambil sikap yang benar, meskipun itu berarti melawan arus dunia sekalipun. Jangan takut untuk berbeda dalam kebenaran, jika itu berarti kita tetap pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, percaya pada janji Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai kita apapun yang terjadi. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Saudaraku, apapun kondisi kita saat ini, putuskanlah untuk hidup taat pada kebenaran firman Tuhan. Secara manusia, kita tidak akan mampu, tetapi melalui pertolongan Roh Kudus, kita akan diberi suatu kekuatan untuk kita bisa hidup dalam ketaatan. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah pernyataan iman yang luar biasa dari Rasul Paulus. Di tengah segala kesulitan dan juga tantangan yang ia harus hadapi, Rasul Paulus menyatakan dengan sangat yakin bahwa ia mampu menghadapi semuanya. Kenapa Rasul Paulus bisa sangat yakin? Karena Rasul Paulus memiliki sumber kekuatan yang tidak terbatas di dalam Kristus. Apa makna yang mendalam dari ayat ini? Yang pertama, frasa yang berkata, di dalam Dia. Kristus adalah sumber kekuatan kita. Kekuatan kita sebagai orang percaya tidak berasal dari kekuatan diri kita sendiri, atau dari kemampuan kita sendiri, atau dari kondisi keadaan kita ini. Sumber kekuatan kita yang sejati ialah dari Kristus sendiri. Dialah sumber kekuatan yang tidak terukur, yang siap menguatkan kita dalam segala situasi kehidupan ini. Yang kedua, segala perkara dapat kutanggung. Bersama Kristus, maka segala perkara dapat kita tanggung. Tidak ada masalah, tidak ada tantangan atau kesulitan yang terlalu besar bagi kita untuk kita memiliki Kristus.
dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan inilah kita dapat mengatasi segala sesuatu yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Ini bukan berarti bahwa hidup kita akan berjalan selalu dengan mudah, tetapi kita memiliki suatu kemampuan untuk dapat bertahan, bahkan bertumbuh dalam segala keadaan. Yang ketiga, Dialah yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini mengajak kita untuk hidup dalam ketergantungan sepenuhnya hanya pada Kristus Yesus. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa putus asa, kita harus segera kembali kepada hadirat Tuhan dan mencari kekuatan yang berasal dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam renungan ini adalah suatu pengingat yang sangat kuat tentang kuasa Tuhan dan pentingnya hidup dalam ketaatan. Ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kita, kita akan mengalami berkat-berkat yang melimpah dan perlindungan Tuhan yang nyata, yang sempurna terjadi dalam hidup kita. Dengan menjadikan Kristus sebagai sumber kekuatan kita, kita dapat menghadapi segala tantangan hidup dengan penuh keberanian dan penuh keyakinan. Mari kita terus bergantung kepada Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa sumber pengharapan kami. Bapa, kami merenungkan betapa besar kuasa-Mu atas segala sesuatu. Engkau adalah pencipta langit dan bumi, Sang Maha Kuasa yang memegang kendali atas segala hal sesuatunya. Kami kagum akan keagungan karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dan dalam dunia ini. Bapa, kami juga menyadari bahwa ketaatan kepada Engkau adalah kunci untuk mengalami berkat-Mu yang melimpah. Ketika kami memilih untuk mengikuti kebenaran jalan-Mu, meskipun itu sulit sekalipun, kami merasakan kedamaian dan sukacita yang tidak tergantikan. Kami belajar untuk mempercayai rencana-Mu yang lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Bapa, kami mohon agar Engkau semakin menguatkan iman kami. Bantulah kami untuk selalu memilih jalan kebenaran-Mu dalam setiap keputusan yang kami hadapi. Jauhkanlah kami dari segala godaan dunia yang dapat menjauhkan kami dari hadirat-Mu. Kami rindu untuk mengalami perlindungan-Mu yang sempurna. Lindungilah kami dari segala bahaya dan kesulitan. Berikanlah kami hikmat untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Bapa, kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita semua akan semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda.
agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.